Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang keadaan spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah salah satu orang yang saya bimbing dengan jarak jauh. Beliau ada di Bekasi. Sudah saya anjurkan untuk bermujahadah. Kemudian beliau itu sering mendapatkan raport-raport spiritual berupa mimpi bagian kenabian. Tempo hari beliau juga memberikan mimpi yang dialaminya kepada saya, diceritakan dalam rangka menanyakan apa takwil mimpi atau makna mimpinya. Fulan bermimpi, antri makan malam. Sudah banyak orang lain yang mengambil nasi dan lauknya yang ada di depan Fulan. Tapi setiap orang yang mau makan harus menulis namanya. Kemudian di batin si Fulan berkata, "Saya sudah makan, buka puasa, dan kenyang. Tapi diharuskan makan walaupun sedikit." Akhirnya Fulan sengaja untuk melambat-lambatkan dirinya. Setelah Fulan mencoba mengisi daftar nama untuk makan, Fulan itu melihat buku daftar nama yang mana orang-orang sebanyak 36 sudah menuliskan namanya. Itu tidak terlihat dengan jelas orang-orang yang telah menuliskan namanya di daftar nama tersebut. Seperti halnya ketika Anda menulis pada sebuah buku dengan pulpen yang tidak ada tintanya. Yang muncul pada lembaran buku itu hanya berupa huruf atau angka, tapi tidak beserta tintanya. Seperti itu yang juga dialami di dalam penglihatan dalam mimpi si Fulan tersebut. 36 orang yang sudah ditulis namanya, tapi tidak jelas karena tidak ada tintanya. Tetapi ketika Fulan sendiri yang akan menuliskan namanya pada urutan ke-37, itu terlihat sangat jelas, tintanya ada. Namanya si Fulan itu beserta nomor urut 37 itu jelas tertulis pada buku catatan tersebut. Kemudian setelah Fulan menuliskan namanya di buku tersebut, akhirnya Fulan itu ingin mengambil piring, namun piringnya habis, sudah terpakai semua. Kemudian Fulan mencari tempat lain yaitu mangkok, ternyata mangkoknya pun sudah dipakai orang lain. Akhirnya Fulan tidak jadi makan. Setelah itu tiba-tiba langit yang gelap malam hari menjadi gumpalan awan putih yang besar dan tebal, seperti akan ada angin puting beliung. Gerakan awannya sangat cepat seperti kilat. Orang-orang pada lari ketakutan. Kemudian Fulan masuk ke dalam rumah sambil melihat awan yang putih tebal tersebut bergerak seperti kilat. Lalu setelah itu muncul sinar matahari yang terang dari arah barat menyinari alam langit berubah menjadi biru dan indah. Akhirnya di batin si Fulan mengatakan, "Oh, ini yang namanya pergantian malam ke siang." Dan Fulan teringat tanda-tanda kebesaran Allah pada surat Yusuf ayat 105. Setelah itu Fulan terbangun dari tidurnya. Mimpinya agak panjang. Mungkin kalian yang mendengar ini agak bingung jika disuruh mengulang. Tapi tidak apa-apa. Yang penting ada pesan nantinya yang bermanfaat bagi Anda atas hikmah mimpi yang terjadi kepada si Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah tentang dampak kebaikan dari menyedikitkan makan dan minum seperti yang sudah Fulan amalkan di dalam kehidupan nyatanya.
Mimpi yang tadi saya ceritakan itu berkaitan dengan mimpi sebelumnya, bahwa fulan itu pernah bermimpi ilmu tarekat, ilmu tentang tata cara makan. Satu porsi makanan dibagi 2 kali makan. Dan fulan mengamalkan hal itu di dalam kehidupan nyata, sehingga badannya sekarang sudah agak kurusan. Seperti itu juga yang dikomentari oleh teman sekantornya dan tetangganya. Mimpi yang dialami si fulan untuk menyedikitkan makan itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, ukuran perut anak Adam adalah cukup beberapa suap saja sampai dia bisa menegakkan tulang punggungnya. Kenapa beliau menganjurkan beberapa suap, tidak menganjurkan untuk kenyang? Karena hal itu berkaitan dengan sabda yang lain. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Jadi, setan itu sangat kuat penguasaan kepada diri manusia kalau banyak darah di dalam tubuhnya. Dan banyaknya darah itu tergantung banyaknya makanan. Di dalam ilmu kedokteran menjelaskan bahwa ada makanan yang bisa menambah darah. Maka orang yang banyak makan disebutkan oleh Nabi itu buruk. Di dalam hadis riwayat Ahmad beliau bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Jadi orang yang banyak makan maka volume darah nambah sehingga setan lebih kuat menguasai dirinya dalam perbuatan maksiat. Sedangkan si fulan mengamalkan apa yang Allah anjurkan di dalam mimpinya, yaitu menyedikitkan makan, sehingga setan sangat kecil untuk menguasai diri si fulan di dalam kehidupan nyatanya. Kalau misalkan fulan itu minim perbuatan maksiatnya, maka otomatis kebaikannya lebih banyak, sehingga nantinya akan terjadi seperti yang divisualkan pada mimpi yang tadi saya ceritakan, yaitu akhirnya fulan bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah atas apa yang dilihatnya. Di dalam mimpi yang tadi saya ceritakan, ketika ada visual fulan itu sudah merasa kenyang, sudah berbuka puasa, akhirnya fulan melambat-lambatkan dirinya dalam mengantri makanan. Itu adalah kebenaran hakiki tentang si fulan, bahwa fulan itu bukan orang yang tamak terhadap makanan. Allah memberitahukan tentang keadaan si fulan di dalam mimpi tersebut. Sedangkan 36 orang yang makan di dalam mimpi itu tertulis namanya hanya dengan tinta dengan pena tanpa tinta yang jelas, itu bermakna bahwa 36 orang yang makan di dalam mimpi itu dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah. Sedangkan fulan ketika menulis namanya pada buku daftar nama tersebut nampak sangat jelas tintanya. Itu bermakna bahwa fulan jika memang makan itu tetap dalam keridhaan Allah, karena hatinya tidak menginginkan untuk makan lagi. Makanya ketika di mimpi itu divisualkan fulan mengambil piring dan mangkok, tetapi tidak ada mangkok dan piring yang bisa dipakai oleh si fulan, itu adalah rahmat dari Allah, bahwa keinginan hati fulan yang merasa kenyang tidak mau makan lagi diwujudkan dengan adanya tidak ada mangkok dan piring yang bisa dipakai si fulan, sehingga fulan tetap bisa menjaga hablum minan nas, mengikuti undangan makan dari manusia. Tetapi pada hakikatnya fulan tetap tidak makan secara fisiknya. Kolbunya merasa sudah kenyang, hatinya itu tetap merasa tidak perlu makan lagi, maka diwujudkanlah oleh Allah tidak jadi si fulan itu makan seperti orang lain. Maka ketika fulan menyedikitkan makan dan minum secara istiqomah, nantinya akan bisa dimampukan oleh Allah melihat tanda-tanda kebesaran Allah ketika dia melihat tentang ciptaan Allah, berbeda dengan kebanyakan orang, 36 orang yang makan dengan tamak, yang tidak dalam keridhaan Allah tersebut. Seperti itulah hikmah dari mimpi yang dalam si fulan, yaitu sedikitnya makan dan minum yang dilakukan si fulan itu nantinya akan berdampak kepada diberinya fulan itu kemampuan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.